Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milata Hanifah, guru pendidikan agama Islam di Kinderfield Highfield Durensawit. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500100894. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja di PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kelas 10? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Coba Ibu cek ya. Andrew? Mana Andrew? Arya? Aira? Davin? Keke? Moreno? Ransi? Dylan? Gilhan? Gwen? Kainan? Tasya? Oke. Mira? Ata? Oke. Riko? Oke. Kiana? Radit? Rinda? Sabrina? Mina? Syafira? Kaila? Oh, di depan sini ya. Syafi? Terakhir Excel. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syarahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Kalau di term 1 kemarin ada yang masih ingat? Belajar apa kita? Materi apa? Hukum bacaan atau tajwid. Lalu apa lagi? Kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Yang paling mudah apa materinya? Kompetisi dalam kebaikan. Yang paling sulit? Apa yang terakhir? Hukum bacaan, tajwid, sama hukum dalam Islam ya, hukum-hukum dalam Islam. Nah sekarang kita akan lanjut ke bab 5. Nah ada yang udah tahu bab 5 tentang apa? Tentang apa bab 5? Sejarah. Kita masuk di aspek sejarah peradaban Islam. Kenapa kita harus mempelajari sejarah tentang tokoh-tokoh penyebaran Islam dan sejarah masuknya Islam di Nusantara? Mengapa? Supaya apa? Biar kita tahu asal-usul. Supaya kita tahu asal-usul? Asal-usul apa nih? Pelajaran yang diambil. Kita tahu asal-usulnya. Misalnya belajar tentang tadi Islam masuk di Nusantara, prosesnya bagaimana. Kemudian siapa saja yang menyebarkan Islam di Nusantara. Dulu namanya belum Indonesia, masih Nusantara gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana Islam itu masuk, dari mana asalnya Islam sebelum di Nusantara, di Indonesia, dan cara penyebaran Islam hingga sampai ke kita saat ini. Seperti itu ya. Kita juga bisa meneladani tokoh-tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu siapa saja tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia, di Nusantara dulunya? Siapa? Wali Songo yang paling terkenal ya. Nah kenapa sih Islam itu bisa mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia? Padahal kita tahu bahwa yang ada sebelumnya adalah agama Buddha dan Hindu. Kira-kira kenapa masyarakat Indonesia dengan mudah menerima ajaran Islam yang baru datang dibawa oleh para tokoh yang akan kita pelajari nanti?
Ada yang tahu? Kenapa? Jangan ragu-ragu dong. Kenapa, Ransi? Masuk akal. Masuk akal, logis ajarannya. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Sesuai dengan gaya hidup orang Indonesia. Sesuai dengan gaya hidup orang Indonesia, cocok dengan masyarakat Indonesia. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, ya marilah kita tonton video terlebih dahulu. Yes, senang sekali ya nonton video. Hei, pernah nggak sih kalau ada tanya-tanya gimana caranya Islam bisa sampai ke Nusantara? Ternyata jawabannya seru banget loh. Yuk kita bahas bareng. Islam itu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat perdagangan dari Arab, Persia, dan Hijaz. Kok bisa? Bisa, karena posisi Nusantara yang strategis banget di jalur perdagangan antara Asia Timur dan juga Barat membuat Nusantara itu jadi kayak area favorit para pedagang. Dan mereka itu gak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga menarik Islam warga lokal. Caranya damai banget, lewat hidup yang jadi contoh. Kejujuran dan ngobrol santai sama warga lokal itu bikin mereka jadi penasaran, apa sih itu Islam? Ibaratnya mereka ini pedagang sekaligus influencer pada zaman dulu. Nah, pelabuhan besar kayak Batu di Sumatera, Gresik di Jawa, dan Malaka di Semenanjung Malaya itu jadi titik awal penyebaran Islam. Dan di abad ke-13, Islam itu mulai diterima para penguasa-penguasa lokal. Salah satunya Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan Sultan Malik As-Saleh. Di Jawa, penyebaran Islam itu makin kencang di abad ke-15 berkat yang namanya Wali Songo, 9 ulama keren yang pintar banget. Dan mereka itu mengenalkan Islam lewat budaya-budaya lokal kayak wayang kulit dan juga seni tari. Nah, jadi Islam itu masuk pelan-pelan tanpa menghapus budaya-budaya asli kita. Jelas banget kan? Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan di Aceh pada tahun 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini jadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di bawah Sultan Mahmud Malik Azam. Sayangnya, Samudra Pasai ini runtuh di awal abad ke-16 akibat serangan Kesultanan Aceh dan melemahnya perdagangan. Tapi peninggalannya kayak makam Sultan Malik As-Saleh dan juga koin dirham itu masih bisa kita temuin sampai sekarang. Selain Samudra Pasai, ada juga nih yang namanya Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan pada akhir abad ke-15 oleh Raden Patah setelah Majapahit melemah. Dan ini merupakan raja-raja Demak yang pernah berkuasa. Dan di bawah Sultan Trenggana, Demak ini mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas wilayah hingga Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Tengah. Tetapi konflik internal ini melemahkan kerajaan hingga akhirnya runtuh setelah diserang oleh Pajang yang dipimpin oleh Jahangir. Salah satu peninggalannya yang masih ada adalah Masjid Agung Demak. Terus ada Masjid Islam yang awalnya ini bagian dari Majapahit. Didirikan oleh Sriwijaya sekitar tahun 1586 setelah mengalahkan kerajaan Pajang. Di bawah Sultan Ampel II, kerajaan itu mulai melemah dan mengalami perpecahan. Dan salah satu peninggalannya yang masih ada adalah Masjid Agung Kota Gede. Dan selanjutnya ada Kesultanan Ternate, berdiri di Maluku pada abad ke-13 oleh Bab Masyur Mahmud. Awal berpengaruh agama Hindu-Buddha melalui perdagangan dengan Jawa. Setelah Islam menjadi agama resmi, Sultan Zainal Abidin itu menjadi sultan yang pertama. Dan sementara Sultan Babula itu dikenal karena keberhasilannya mengusir Portugis pada 1575. Nah, kekuasaan Ternate ini mulai melemah akibat persaingan dagang dan tekanan dari kolonial Belanda. Nah,
musim Portugis dari Maluku. Nah, tapi kekuasaan Tidore itu melemah akibat tekanan dari kolonial Belanda. Namun peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Torre Tabula dan Istana Kayatokye. Dan selanjutnya adalah Kesultanan Banten, didirikan oleh Maulana Hasanuddin itu sekitar tahun 1550. Benteng ini awalnya merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Setelah Pajajaran runtuh, Banten itu berkembang menjadi Kesultanan Berdiri dan pusat perdagangan raja serta perdagangan internasional. Sultan Agung Tirta itu menjadi tokoh penting dalam melawan VOC. Namun, konflik internal yang dimanfaatkan Belanda itu melemahkan kerajaan. Nah, pada abad ke-19, Banten itu jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Peninggalan Banten yang masih ada itu meliputi Masjid Agung Banten dan juga meriam Ciamuk. Dan kerajaan Islam yang terakhir ada Kesultanan Gua Talok, kerajaan kembar di Sulawesi Selatan. Mereka itu tidak terlalu kuat oleh Hindu-Buddha. Nah, Islam itu diterima mereka itu melalui dakwah ulama dengan Sultan Alauddin itu sebagai raja pertama mereka yang menjadikan Islam dasar pemerintahan. Dan di bawah Sultan Hasanuddin, Gua Talok itu mencapai puncak kejayaan. Namun melemah setelah perjanjian Mulaya dengan VOC pada 1967. Peninggalan yang masih ada meliputi Istana Baralampot dan Masjid Katangka. Tapi penyebaran Islam itu gak cuma soal agama loh. Banyak banget perubahan besar yang kita rasain sampai sekarang. Misalnya, sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya yang masih kita rasain sampai sekarang. Contohnya, Kesultanan Yogyakarta yang di daerah istimewa dan hukum Islam yang diterapkan buat beberapa hal, kayak pernikahan dan juga zakat. Nah, pada masa Islam juga itu masyarakat dibagi menjadi beberapa lapisan, kayak bangsawan, ulama, pedagang, dan juga rakyat biasa. Nah, yang keren, nilai-nilai Islam itu menalin konsep kesetaraan, di mana semua orang itu dianggap sama di hadapan Tuhan. Dahulu, ulama itu menjadi tokoh panutan buat masyarakat pada saat itu. Dan bisa dilihat sampai sekarang, tokoh ulama masih dihormati. Dan nilai kesetaraan dalam Islam itu tetap jadi dasar kehidupan sosial di Indonesia. Nah, selain itu, sistem ekonomi Islam kayak zakat, wakaf, sama sedekah itu mulai diterapkan buat mendukung kesejahteraan sosial. Bahkan beberapa kerajaan itu bikin mata uang sendiri. Sampai sekarang, sistem ekonomi berbasis syariah juga terus berkembang di Indonesia. Misalkan, lewat bank syariah dan pengelolaan zakat yang sudah dikelola secara modern. Contoh lagi, seni kaligrafi, musik Islami, dan tradisi kayak perayaan Maulid Nabi itu jadi bukti asimilasi untuk budaya ini. Bahkan, bahasa Melayu itu dulu jadi bahasa dakwah dan perdagangan yang akhirnya berkembang dan jadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Dan dalam arsitektur, masjid-masjid kayak Masjid Agung Demak itu nunjukin perpaduan antara gaya lokal dan juga Islam. Jadi, Nusantara itu udah cuma ninggalin sejarah, tapi juga banyak banget warisan yang kita bisa nikmati sampai sekarang. Gimana? Udah gak penasaran lagi kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Demikianlah jejak-jejak atau bukti sejarah yang masih ada sampai sekarang. Bahkan beberapa nama tokoh tersebut dijadikan sebagai nama lembaga, misalnya universitas. Kemudian ada yang pernah dengar nama universitas yang memakai nama tokoh yang disebutkan tadi di video? Universitas Hasanuddin. Kemudian yang di Jakarta Syarif Hidayatullah, gitu ya. Nah, untuk menghargai atau mengenang jasa-jasa beliau dalam penyebaran agama Islam. Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian melakukan diskusi kelompok ya, untuk menganalisis masalah-masalah yang ada dalam
lembar kerja ini. Jadi nanti kalian boleh berbagi tugas sama anggota kelompok masing-masing. Tadi satu kelompok sudah ada satu handphone ya? Sudah? Oke, Ibu bagikan. Setelah diskusi nanti akan ada presentasi hasil diskusinya ke depan. Oke, boleh nanti ditulis nama kelompok. Nama kelompoknya yang keren tapi sopan ya. Boleh misalnya dari Kesultanan. Kamu pilih siapa namanya. Kemudian kamu cari informasinya di internet terkait misalnya asalnya dari mana, cara mereka berdakwah bagaimana, apa tantangan yang dihadapi. Kemudian kamu analisa apakah metode tersebut masih bisa dipakai hingga sekarang, masa kini gitu ya. Dakwah itu yang sering kita lihat, dakwah biasanya apa? Disebut dakwah kalau dia berdiri di depan, kalau tokohnya berdiri di depan, jamaah gitu baru dibilang dakwah. Padahal dakwah tidak harus ceramah gitu ya, bisa metode-metode lain. Coba kalian kaitkan dengan metode dakwah yang bisa diterapkan hingga sekarang di kemajuan teknologi gitu ya. Ini siapa yang dipilih? Sultan Hasanuddin ya, dari Goa Talo. Yang paling terkenal. Sultan yang paling famous. Siapa akhirnya milihnya? Syekh Kuro, oke. Biasanya kan ada nama panggilan, ada nama asli ya. Boleh ditulis, misalnya dia nama panggilannya siapa, kemudian dikasih keterangan nama aslinya. Gitu. Siapa nama panggilannya? Nah, Ahmad, daerah asal, oh iya boleh. Iya. Beliau aja ya. Usah namanya lagi, beliau aja ya. Oh boleh. Boleh, karena kan sudah ada disebutkan di nomor 1. Jadi nanti tinggal diatur aja ketika menjelaskan di depan. Supaya ya saat beliau menyebarkan Islam dong. Ini sumbernya dari mana? Kalau misalnya dari Wikipedia dicek dulu ya. Karena Wikipedia kan bisa diedit, iya, diedit sama semua orang. Nanti kamu lihat di bagian referensi yang paling bawah. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 memilih tokoh ulama Sultan Agung. Daerah dan kondisi masyarakat saat itu tuh sebenarnya mereka belum terpengaruh oleh Islam. Jadi mereka masih ngangkat Hindu Buddha. Terus ini ditunjukkan oleh adanya pembangunan candi-candi Hindu dan Buddha dan adanya implementasi sistem monarki dalam pemerintahannya. Nomor 3, tantangan dakwah yang dihadapi. Perlawanan militer. VOC Batavia menjadi hambatan besar bagi Sultan Agung yang ingin menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam. Tantangan dakwah masa kini. Kecepatan informasi dengan arus informasi yang sangat cepat bisa menyebabkan adanya misinformasi atau kesalahpahaman. Nomor 6, nilai perjuangan ulama yang masih relevan. Bahwa ulama sekarang berdakwah secara strategis dan juga secara hati-hati agar orang lain tidak tersinggung dan juga ingin masuk Islam dengan secara ikhlas. Kesimpulannya, cara dakwah yang lebih baik di masa kini adalah dengan memanfaatkan media digital yang ramai dipakai oleh orang lain. Karena dengan berdakwah melalui media sosial, kita bisa mencapai audiens yang luas. Oke,
Segitu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu berasal dari kerajaan Goa Talo. Atau bisa disebut juga sang ayam jantan dari timur. Nah, daerah dan kondisi masyarakat saat itu, daerah utamanya tadi kan adalah kerajaan Goa Talo di Makassar yang mencapai kejayaan maritim dan perdagangan internasional dengan masyarakat yang aktif dalam perdagangan rempah-rempah. Jadi itu kondisi masyarakatnya. Tantangan dakwah yang dihadapi Sultan Hasanuddin adalah intervensi dan ancaman VOC yang juga memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah di kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin pun harus berjuang untuk melawan VOC. Cara Sultan Hasanuddin mengatasi tantangan tersebut adalah memperkuat pertahanan melalui pembangunan benteng dan armada laut, membentuk aliansi dengan kerajaan lain, serta memobilisasi rakyat dengan semangat perlawanan dan menolak perjanjian yang diberi dari VOC. Tantangan dakwah masa kini adalah dalam era digital masa kini ada banyak penyebaran hoax dan misinformasi di internet. Hoax ini berpotensi menyesatkan sebagian orang dalam hal agama dan membuat mendakwah lebih susah karena orang-orang memilih mempercaya hoax. Nilai perjuangan ulama yang masih relevan adalah keberanian menantang penjajah serta penolakan terhadap monopoli ekonomi asing yang menginspirasi perjuangan keadilan dan kedaulatan bangsa hingga kini. Terus cara berdakwah di masa kini, di dalam era digital ini pendakwa harus memanfaatkan digitalisasi dan sosial media dengan konten yang relevan ke isu dunia dan menarik untuk generasi baru ini. Dengan ini orang-orang yang melihat dakwah ini di era digital akan lebih percaya dan menerima dakwahnya. Oke. Dan cara dakwah yang baik di masa kini adalah dengan menggunakan sosial media untuk menyebarkan dakwah. Karena orang-orang lebih sering membuka sosial media di zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang tokoh ulama yang bernama Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabau. Nomor 2, daerah dan kondisi masyarakat saat itu. Syekh Ismail Al-Minangkabau berasal dari Minangkabau di mana masyarakat hidup dengan adat matrilineal dan kuat dan dalam Islam. Banyak yang merantau untuk berdagang dan belajar. Ia membantu menyebar ilmu Islam di Minangkabau. Nomor 3, tantangan dakwah yang dihadapi. Tantangan dakwah yang dihadapi Syekh Ismail Al-Khalid Al-Minangkabau adalah penyebaran pengaruh tarakat dan perbedaan ajaran tasawuf. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi mengubah metode tasawuf dengan mengajarkan konsep wahdatus syuhud sebagai kebalikan dari wahdatul wujud yang bersumber pada Al-Halad dan Ibnu Arabi. Nilai perjuangan ulama yang masih relevan. Nilai perjuangan Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabau adalah mengembangkan tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah, pemurnian ajaran tasawuf, pendidikan dan pengajaran, dan masih banyak lainnya. Dari sini kita bisa lihat Syekh Al-Khalidi Al-Minangkabau berperan penting dalam mengembangkan kesadaran, keagamaan dan spiritualitas masyarakat Minangkabau dan Indonesia pada umumnya. Cara berdakwah di masa kini. Syekh Ismail Al-Khalid Al-Minangkabawi berperan penting dalam mengembangkan kesadaran keberagaman dan spiritualitas masyarakat Minangkabau dan Indonesia pada umumnya. Kesimpulan kelompok, cara dakwah yang paling baik di masa kini adalah dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial karena lebih efektif di zaman sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Jadi tokoh ulama yang dipilih apa? Apa tadi ya? Syekh Khuro atau enggak Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin. Oke, lanjut.
Nomor 2, daerah dan kondisi masyarakat saat itu. Pada saat itu, masyarakat masih banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha, serta dipenuhi sakralisasi Hindu. Sebagian masyarakat juga menganut kepercayaan animisme pada saat itu. Lalu tantangan dakwah yang dihadapi oleh Syekh Kuro adalah kerajaan Pajajaran yang memandang penyebaran Islam oleh Syekh Kuro sebagai ancaman, terutama karena menggeser tatanan spiritual kerajaan dan membangun jaringan sosial di luar kendali istana. Karena itu, Syekh Kuro diusir dari wilayah kekuasaannya dan terpaksa pindah ke Malaka. Cara ulama mengatasi tantangan, akhirnya Syekh Kuro mendirikan pesantren di Tanjung Pura, Karawang, yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Ini menunjukkan pendekatan yang berfokus pada pendidikan agama sebagai cara efektif untuk mengajarkan Islam dan membangun pemahaman yang kuat di kalangan masyarakat. Tantangan dakwah masa ini mencakup kemajuan teknologi dan disrupsi digital yang memunculkan penyebaran misinformasi dan mengaruhi cara komunikasi. Hal tersebut juga dapat menyebarkan perpecahan antar umat. Nilai perjuangan ulama yang masih relevan di masa kini yaitu adalah keberanian, integritas, pengorbanan, kepemimpinan moral, serta semangat jihad yang diwujudkan dalam kontribusi positif bagi umat dan bangsanya. Nomor 7, cara berdakwah di masa kini, yaitu menggunakan teknologi dan media digital seperti sosial media dan podcast. Kesimpulan kelompok, cara dakwah yang baik di masa kini adalah dengan menggunakan teknologi dan media digital seperti sosial media dan podcast, karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas, terutama milenial dan Gen Z. Kelompok lain ada yang mau memberi pertanyaan? Lahirnya di mana? Apa? Asalnya di mana atau lahirnya di mana? Ya, asalnya dari mana? Mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya, nanti baru dijawab. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Oke. Enggak. Oke, lanjut. Dijawab oleh kelompoknya. Dia asalnya dari wilayah kerajaan Pajajaran, yaitu dekat daerah Malaka. Bagaimana presentasinya? Kontennya atau isinya bagaimana? Apakah yang disampaikan sudah jelas? Ada lagi? Cukup? Kalau sudah cukup boleh ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah kita mempelajari sejarah masuknya Islam, kemudian tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara, nilai apa yang bisa kita ambil? Nilai-nilai perjuangannya yang bisa diambil atau strategi dakwahnya? Iya? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Apalagi sebagai pelajar ya, menghadapi ujian-ujian, tantangan dalam belajar harus pantang menyerah. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Iya, silakan. Ya, nasionalisme. Nasionalisme, hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kalau beriman berarti harus cinta tanah air. Oke. Baiklah, minggu depan kita masih akan membahas tentang bab 5 ini. Baiklah, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.